Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, dengan masa sekarang, masa pandemi, Ibu mau kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan setelah dari luar dan selalu memakai masker. Nah, perkenalkan, nama Ibu Ayu Nur Syahni Bonus Tepu. Ibu di sini mengajar pembelajaran seni budaya. Nah, dengan pertemuan ini kita akan membahas materi yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, tujuan kita mempelajari ini agar kita dapat membedakan mana karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian mengidentifikasi jenis karya seni rupa 2 dimensi, mengidentifikasi fungsi karya seni rupa 2 dimensi, memahami mengenai unsur-unsur seni rupa 2 dimensi, dan yang terakhir memahami medium, bahan, dan teknik seni rupa 2 dimensi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, membedakan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, pasti di antara kalian sudah paham apa itu seni rupa. Nah, seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Jadi, seni rupa ini dia tuh sebuah karya seni yang dengan medianya itu bisa ditangkap oleh mata dan juga bisa dirasakan dengan rabaan. Nah, kemudian kita membahas perbedaan seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, apa itu seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang berupa visual yang dapat dilihat dan diraba, yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar, serta hanya dapat dilihat dari satu arah sudut pandang. Sudah paham? Sedangkan seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi volume, sehingga bisa dilihat dari 3 arah. Selanjutnya, di PowerPoint itu Ibu sudah memberikan contoh mana itu contoh karya seni rupa 2 dimensi dan mana itu contoh seni karya 3 dimensi. Nah, contoh karya seni rupa 2 dimensi itu Ibu buat di contoh yang di PowerPoint itu merupakan sebuah lukisan yang terbuat dari kanvas. Kemudian yang kedua itu ada contoh seni karya 3 dimensi. Nah, yang pertama itu ada gambar patung, kedua itu candi, yang ketiga itu gerabah, dan yang keempat itu furniture. Oke, tadi kita sudah menjelaskan, Ibu sudah menjelaskan tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian Ibu sudah memberi contohnya. Kemudian kita masuk ke jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, jenis karya seni rupa 2 dimensi ini ada 4. Yang pertama itu seni lukis, yang kedua seni grafis, yang ketiga ilustrasi, dan yang terakhir seni batik. Oke, yang pertama seni lukis. Nah, apa itu seni lukis? Seni lukis adalah karya seni lukis yang umumnya dibuat di atas media kanvas, kertas, dan kaca. Tetapi terkadang pelukis itu menggunakan media seperti triplek ataupun dinding. Peralatan yang digunakan dapat berupa cat minyak dan cat air maupun cat poster. Jadi segala sesuatu jika kita ingin membuat suatu karya, nah itu banyak medianya yang bisa kita pakai. Bisa dari kanvas, bisa dari kertas, bisa dari kaca, atau bahkan bisa dari gabus. Tuh, kemudian
Itu contohnya dari seni lukis. Kemudian ada kedua yaitu seni grafis. Nah, tahukah kalian apa itu seni grafis? Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya memanfaatkan teknik cetak. Contoh seni grafis adalah seni lukis yang menggunakan medium, alat-alat grafika, dan percetakan. Nah, ciri khas seni grafis yaitu karya yang dihasilkan dapat diperbanyak atau dibuat salinannya dengan mudah. Berdasarkan teknik pembuatannya, seni grafis dibedakan menjadi 5, yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak saring, dan cetak foto. Jadi apa? Jadi seni grafis ini dibuat menggunakan medium alat-alat grafika atau percetakan. Contohnya di gambar ini kalian bisa lihat bahwa itu merupakan seni grafis. Yang ketiga ada ilustrasi. Nah, ilustrasi adalah seni menggambar sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan, baik itu cerita, informasi, dan karya sastra yang memudahkan pembaca untuk memahami tulisan tersebut. Jadi apa? Jadi ilustrasi itu adalah seni menggambar sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan. Kemudian kita memasuki itu seni batik. Nah, seni batik merupakan cabang seni rupa dimensi yang dibuat dengan cara menulis atau menerapkan malam atau lilin pada kain dengan pola-pola tertentu, atau yang biasa disebut dengan motif ragam hias sebelum memenuhi proses pewarnaan. Jadi pasti kalian sebagian atau bahkan seluruhnya sudah tahu gimana bentuk batik kan? Soalnya kalian waktu sekolah pasti ada juga seragam batik kan? Nah, batik itu merupakan seni rupa 2 dimensi. Kemudian ada fungsi seni rupa 2 dimensi. Nah, fungsi seni rupa 2 dimensi ini terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, yang pertama seni rupa murni. Nah, seni rupa murni ini fungsi gunanya hanya memenuhi kebutuhan tentang rasa keindahan. Jadi dia ini seperti hanya berguna untuk ragam hias saja seperti lukisan. Nah, sedangkan seni rupa terapan selain dinikmati keindahannya, dia itu juga memiliki fungsi pakai. Jadi di samping karya seninya itu yang membuat indah, dia itu memiliki fungsi yang itu digunakan seperti batik, kemudian vas bunga. Pokoknya seni rupa terapan itu seni rupa 2 dimensi yang bisa digunakan untuk alat pakai atau benda pakai. Kemudian unsur karya seni rupa 2 dimensi. Nah, yang pertama ada garis, kedua ada raut, yang ketiga ada ruang, keempat tekstur, yang kelima warna dan gelap terang. Oke. Nah, garis. Bu akan menjelaskan apa itu garis. Nah, garis adalah unsur yang paling dasar dari sebuah unsur seni rupa. Jadi, garis ini merupakan gabungan dari beberapa titik yang dihubungkan. Contohnya seperti gambar yang Ibu berikan di PowerPoint itu. Bisa dipahami. Yang kedua yaitu raut. Nah, raut ini terbagi menjadi 2, yaitu bidang dan bentuk. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu bentuk, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu bidang. Nah, bidang merupakan pola-pola dasar yang akan membentuk suatu bentuk. Jadi contohnya itu seperti lingkaran atau seperti persegi dan segitiga. Sedangkan bentuk itu merupakan gabungan dari beberapa bidang. Jadi bidang tadi merupakan pola-pola dasar untuk membentuk suatu bentuk. Nah, seperti
lingkaran tadi ya, sehingga membentuklah seperti kubus dan tabung karena dia memiliki 3 dimensi. Jadi beda antara bidang dan bentuk ialah bidang dia hanya 2 dimensi, sedangkan bentuk itu 3 dimensi dan memiliki volume. Kemudian ada ruang. Nah, ruang itu merupakan kesan dimensi atau jarak yang terhadap pada suatu karya seni rupa. Jadi bisa dilihat itu contohnya, gambarnya. Kemudian ada 4. Yang keempat adalah tekstur. Nah, tekstur merupakan kesan rabaan yang mampu kita lihat oleh mata dan dapat juga kita rasakan oleh indera peraba seperti tangan. Jadi, untuk seni rupa 2 dimensi, kesan rabaan ini dapat dikatakan kesan semu karena dapat dilihat tetapi tidak dapat diraba secara langsung. Kemudian ada warna. Nah, warna adalah unsur seni rupa yang paling menarik perhatian. Semua warna tersebut terdiri dari 3 warna primer, yaitu warna kuning, warna merah, dan warna biru. Jadi, warna ini adalah di antara unsur-unsur seni rupa 2 dimensi yang paling menarik perhatian, karena dengan adanya warna suatu karya seni tersebut mungkin akan terlihat lebih indah. Kemudian yang terakhir ada gelap terang. Nah, apa itu gelap terang? Gelap terang adalah unsur pada karya seni rupa yang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Oke, kemudian kita memasuki medium dan bahan karya seni rupa. Bahan. Nah, setiap melakukan sebuah karya seni rupa, tentunya kita harus memiliki bahannya. Dan bahan yang digunakan ini sangat banyak macamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama dan ada yang berfungsi sebagai bahan penunjang. Nah, Bu, apa sih bahan utamanya dan apa sih bahan penunjangnya? Contohnya, kalian ingin membuat suatu karya menggunakan kanvas. Jadi kalian ini ingin membuat suatu karya seni rupa 2 dimensi menggunakan kanvas. Nah, itu mana bahan utama dan mana bahan penunjang. Bahan utamanya itu terdiri dari kanvas dan cat, sedangkan bahan penunjangnya terdiri dari kayu dan paku. Kemudian, bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Nah, bahan alami itu merupakan bahan yang terbuat dari bahan alami, sedangkan bahan baku atau olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses pabrik atau industri tertentu yang menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Kemudian kita memasuki tekniknya. Nah, sebelum kita memasuki apa saja teknik-teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian teknik. Teknik adalah cara kita untuk membuatkan karya seni rupa sehingga menjadi suatu karya. Jadi, untuk mewujudkan suatu objek dalam karya lukisan, seorang pelukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan pada kanvas. Jadi, apa saja teknik-tekniknya? Teknik-teknik dalam melukis seni rupa 2 dimensi ada 12. Yang pertama ada kolase, kedua ada teknik transparan, ketiga teknik 3M yaitu merekat, menempel, dan menggunting. Keempat ada teknik plakat, kelima ada teknik arsir, keenam teknik blok, ketujuh teknik akuarel, ke-8 teknik linear, 9 teknik dusel, 10 teknik pointillis, ke-11 yaitu teknik menganyam, yang terakhir teknik mozaik. Jadi Ibu menjelaskan apa itu teknik kolase. Jadi teknik kolase adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang akan memberikan
hasil lukisan yang nyata atau abstrak yang terbuat dari potongan-potongan kertas kemudian ditempelkan menggunakan lem. Jadi bila kalian ingin menggunakan dengan teknik kolase ini, kalian caranya itu memotong potongan-potongan kertas yang kemudian ditempelkan dengan menggunakan lem. Itu akan menjadikan sebuah karya, tapi dengan kertas-kertas yang sudah memang seharusnya untuk dibuat karya seni rupa 2 dimensi, bukan hanya kertas polos terus kalian guntingin, itu tidak ya. Kemudian yang kedua itu teknik transparan. Nah, teknik transparan adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi untuk dapat melukis menggunakan cat air. Sapuan-sapuan warna yang digunakan untuk melukis haruslah tipis supaya hasilnya juga terlihat seperti transparan. Jadi, teknik transparan ini ketika kalian ingin melukis sebuah karya, kalian itu melukis hanya ngecatnya itu dengan sapuan tipis saja. Kemudian yang ketiga ada teknik 3M, merekat, menggunting, dan menempel. Nah, adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang dapat manipulasi lembaran kertas. Yang keempat, teknik pelakat. Teknik pelakat adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi dengan cara memberikan goresan yang tebal. Kemudian yang kelima ada teknik arsir. Teknik arsir adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk dapat menutupi bagian objek lukis. Dan yang keenam, teknik blok. Teknik blok adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk dapat menutupi objek lukisan dengan cara menggunakan satu warna. Jadi jika kalian ingin menggunakan teknik blok ini, kalian menggunakannya hanya dengan satu warna saja. Misalnya mau menggambar kucing atau menggambar sapi, itu harus menggunakan satu warna saja. Kemudian teknik akuarel. Teknik akuarel adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk dapat menutup bagian objek gambar yang dilakukan dengan menyapu cat cair secara tipis. Yang ke-8 ada teknik linear. Teknik linear adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi untuk dapat menggambar objek yang dengan cara menggunakan pola garis dari pensil atau pena yang kita gunakan. Kemudian ada teknik Dussel. Teknik Dussel itu suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk dapat membuat warna gelap terang pada objek lukis dengan cara memberikan goresan-goresan miring dengan menggunakan pensil. Dan yang ke-10 ada teknik pointillis. Nah, teknik pointillis itu suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk menghitamkan bagian objek gambar dengan beberapa titik-titik yang ada. Kemudian teknik menganyam. Teknik menganyam itu suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk dapat menumpang tindih dan juga dapat menyilang bahan-bahan yang ada sehingga nantinya menghasilkan karya seni anyaman. Dan yang terakhir ada teknik mozaik. Teknik mozaik adalah suatu teknik seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk dapat melukis dengan cara menempelkan benda-benda 3 dimensi. Jadi tadi kita sudah membahas materi kita. Kesimpulannya adalah bahwa seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah sudut pandang saja, sedangkan seni rupa 3 dimensi bisa dilihat dari 3 arah. Nah, jenis karya seni rupa 2 dimensi ada 4. Yang pertama ada seni lukis, kedua seni grafis, yang ketiga itu ilustrasi, kemudian yang keempat ada seni batik. Kemudian fungsi seni rupa juga ada 2. Yang pertama seni rupa murni dan seni rupa terapan. Sedangkan unsur karya seni rupa 2 dimensi ada garis, raut, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang.
Kemudian bahannya ada bahan penunjang dan bahan utama. Tekniknya juga ada teknik kolase, teknik transparan, teknik 3M, teknik pelekat, teknik arsir, teknik blok, teknik akuarel, teknik linear, teknik dusel, pointillis, teknik menganyam, dan teknik mozaik. Nah, jadi ibu mau kalian di rumah nanti merangkum kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas materi mengenai berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, jika ada kekurangan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.